Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi yang berjudul Perhitungan Depresi Sumber Daya Alam, Masalah Akuntansi dan Aset Tetap Sumber Daya Alam, dan Aset Tak Berwujud. Sebelum menuju ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yaitu beranggotakan Ika Wulandari, NPM 20101040002, Ufriza Silva Masaid, NPM 20101040004, Anissa Nur Afifah, NPM 20101040025, dan Amalia Nesa Arlinda, NPM 20101040044. Maka dari itu, kita langsung menuju ke materi ya teman-teman. Subbab yang akan kita bahas pada bab ini, yang pertama adalah biaya depresi, yang kedua adalah masalah akuntansi, yang ketiga adalah aset tetap sumber daya alam, dan aset tak berwujud. Mengenai biaya depresi. Depresi adalah alokasi biaya perolehan sumber daya alam sebagai beban secara rasional dan sistematis selama umur manfaat sumber daya. Ini berarti bahwa depresi yaitu sumber daya alam karena penyusutannya adalah aset tetap. Untuk menghitung depresi, biasanya perusahaan menggunakan metode unit aktivitas, karena depresi umumnya adalah fungsi dari unit yang diekstraksi selama tahun berjalan. Rumus dari depresi adalah total biaya perolehan dikurangi residu dibagi total estimasi unit sama dengan biaya depresi per unit. Dan biaya depresi per unit dikalikan dengan jumlah unit yang diekstraksi dan dijual sama dengan biaya depresi tahunan. Sebagai contoh, kami memberikan sebuah ilustrasi. Indra Company menginvestasikan 40 juta dolar dalam tambang yang diperkirakan memiliki 5 juta dolar ton batu bara dan tidak memiliki nilai residu. Pada tahun pertama, Indra mengekstraksi dan menjual 400.000 dolar ton batu bara. Dengan menggunakan rumus yang ada pada slide sebelumnya, yang atas, total biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi total estimasi unit akan menghasilkan biaya depresi per unit, atau dalam ilustrasi ini akan menghasilkan biaya depresi per ton. 40 juta dolar dibagi 5 juta dolar sama dengan 8 dolar, yaitu biaya depresi per ton. Kemudian yang bawah, biaya depresi per ton dikalikan jumlah unit yang diekstraksi dan dijual akan menghasilkan beban depresi tahunan. 8 dolar dikalikan 400.000 dolar sama dengan 3.200.000 dolar beban depresi tahunan. Untuk tahun pertama, Indra Company mencatat beban depresi dalam jurnal sebagai berikut. 31 Desember, akumulasi depresi pada beban depresi 3.200.000 dolar, dengan keterangan untuk mencatat beban depresi pada tambang deposit batu bara. Nah, untuk akun beban depresi akan dilaporkan oleh perusahaan itu sebagai bagian dari biaya produksi produk. Kemudian, akun depresi itu adalah akun kontra atau yang berlawanan dengan aset, mirip dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi depresi itu akan dikurangkan dengan biaya perolehan sumber daya alam dalam laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, tambang batu bara dikurangi akumulasi depresi. 30 juta dolar dikurangi 4 juta dolar akan menghasilkan 26 juta dolar. Tidak semua perusahaan menggunakan akun akumulasi depresi ini. Sebagai gantinya, perusahaan akan mengkredit jumlah depresi itu langsung ke akun sumber daya alam. Saat perusahaan akan mengekstraksi sumber daya alam dalam satu periode akuntansi, tetapi tidak menjualnya sampai periode berikutnya, maka perusahaan tidak membebankan depresi sampai menjual sumber daya. Laporan tersebut melaporkan jumlah yang tidak terjual sebagai persediaan di bagian aset lancar. Masalah-masalah dalam akuntansi. Yang pertama, bukti transaksi sangat penting bagi kegiatan akuntansi.
Karena kwitansi dan nota dapat menjadi bukti valid ketika terjadi perdebatan angka saat pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Kwitansi dan nota juga sangat berguna dan dapat diandalkan untuk mempermudah proses audit dan perpajakan. Yang kedua, dalam proses perhitungan piutang harus jelas agar keuangan bisnis yang dijalankan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketiga, laporan keuangan mampu menyajikan beragam informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan keputusan dan menentukan strategi pengembangan bisnis berkaca pada laporan keuangan. Keempat, kesalahan dalam penulisan desimal. Kesalahan ini akan sangat mempengaruhi laporan keuangan. Maka, harus lebih teliti dalam menuliskan desimal agar tidak perlu mengulang kesalahan yang dapat menyebabkan adanya kesalahan data pada penulisan laporan keuangan. Terakhir, kesalahan berhitung sering terjadi pada seorang akuntan. Bisa jadi karena adanya faktor terburu-buru atau sedang lelah. Hal ini menyebabkan berkurangnya keakuratan data yang akan menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut. Aset tetap SDA dan aset tidak berwujud. Sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup sumber daya yang di atas tanah dan cadangan di bawah tanah seperti minyak, gas, dan mineral lain. Aset ini adalah aset produktif yang memiliki masa manfaat lama dengan dua karakteristik yang berbeda, yaitu 1. Secara fisik merupakan hasil dari kegiatan operasional seperti penggalian, pemotongan, atau pemompaan. Yang kedua, hanya dapat digantikan oleh kekuatan alam. Harga perolehan sumber daya alam adalah harga yang dibutuhkan untuk memperoleh sumber daya tersebut dan seluruh persiapan untuk membuat aset tersebut setiap digunakan. Untuk selanjutnya adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan bersaing yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tak berwujud dikelompokkan menjadi aset tak berwujud dengan umur terbatas atau tidak terbatas. Jenis-jenis aset tak berwujud yang umum. 1. Paten. 2. Hak cipta. 3. Waralaba atau lisensi. 4. Merek dan nama dagang. Yang terakhir adalah goodwill. Yang selanjutnya, aset tak berwujud paten. 1. Hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penggunaan suatu temuan selama jangka waktu tertentu terhitung sejak hak paten diberikan. Yang kedua, masa berlaku hak paten di banyak negara adalah 20 tahun. Yang ketiga, kapitalisasi biaya-biaya terkait pembelian paten dan amortisasi sepanjang masa berlaku atau umur manfaat. Yang terakhir, honor layanan hukum terkait upaya mempertahankan paten yang berhasil dikapitalisasi di aset paten. Yang selanjutnya, aset tak berwujud hak cipta. 1. Memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mereproduksi dan menjual karya seni atau publikasi yang terdiri dari naskah pertunjukan, karya tulis, gubakan musik, lukisan, fotografi, dan video, serta materi audiovisual. Yang kedua, diberikan seumur hidup kepada sang pencipta ditambah sejumlah tahun tertentu yang berbeda-beda di setiap negara tetapi umumnya 70 tahun. Yang ketiga, kapitalisasi biaya-biaya untuk memperoleh dan mempertahankan hak cipta. Yang terakhir, amortisasi kebeban sepanjang umur manfaat. Untuk selanjutnya, aset tak berwujud waralaba atau lisensi. Yang pertama, kesepakatan kontrak antara franchisor dengan franchise. Yang kedua, waralaba atau lisensi dengan umur terbatas harus diamortisasi ke biaya sepanjang masa berlakunya. Yang terakhir, waralaba dengan jangka waktu tidak tertentu dilaporkan dengan biaya perolehan tanpa amortisasi. Aset tak berwujud
nama dagang atau merek dagang. Nama atau merek dagang adalah kata, frasa, jargon, atau simbol yang identik dengan perusahaan atau produk tertentu. Contohnya seperti Coca-Cola, Windows, Frappuccino, dan lain sebagainya. Pencipta atau pengguna asli dapat memperoleh hak hukum eksklusif atas merek dagang atau nama dagangnya dengan mendaftarkannya ke kantor paten atau agen pemerintah serupa. Pendaftaran semacam itu memberikan perlindungan selama jangka waktu tertentu, tetapi biasanya 20 tahun. Pendaftaran dapat diperpanjang tanpa batas waktu selama merek dagang atau nama dagang sedang digunakan. Jika suatu perusahaan membeli nama atau merek dagang, maka perusahaan dapat mengkapitalisasikan atau mengakseskan biaya pada saat memperoleh kalau merek dagang itu dibeli oleh pihak lain atau perusahaan lain. Dan jika perusahaan mengembangkan dan memelihara merek dagang atau nama dagang, biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan ini dibebankan pada saat terjadinya. Oleh karena merek dagang dan nama dagang memiliki umur manfaat yang tidak terbatas, maka tidak ada amortisasi. Yang terakhir, aset tak berwujud, goodwill. Goodwill merupakan nilai semua atribut menguntungkan yang berhubungan dengan perusahaan yang tidak terkait dengan aset spesifik lainnya. Goodwill terjadi karena perusahaan memiliki tim manajemen yang brilian, lokasi yang strategis, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang terampil, produk berkualitas, dan lain sebagainya. Goodwill hanya dicatat ketika perusahaan dibeli melalui kombinasi bisnis. Goodwill dicatat sejumlah selisih lebih dari harga beli dengan nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi yang diperoleh. Goodwill memiliki umur yang tidak terbatas sehingga tidak diamortisasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.